qulubikum wa a'malikum, hati dan amal perbuatan. Ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Al-hadis rawahu Muslim fi kitab al-bir, bab tahrim dhulm al-muslim wa khadlahu wa khidlihi wa ihtikarihi wa damihi wa 'adlihi wa malihi. Jadi dalam kitab Sahih Muslim kita temukan hadis ini. Lalu apa makna daripada la yanzuru ila ajsamikum? Di sini ay la yusibukum 'alaiha. Wa dalil dzalika qauluhu ta'ala wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan. Surah Saba ayat 37. Allah tidak memandang kepada ajsam kita, maksudnya la yusibukum 'alaiha. Azab yusibu artinya Allah tidak memberikan pahala, tidak memberikan ganjaran dengan bentuk daripada tubuh kita. Wa dalilun 'ala dzalik. Nah, dalil yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amwalukum wa la auladukum." Dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu billati tuqarribukum, yang dapat menjadikan kamu makin dekat dengan di sisi kami. Zulfa ini makin dekat, illa kecuali orang-orang yang man amana, beriman, wa amil sholihan, dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh itu yang menjadi ukuran seseorang mulia di sisi Allah. Man amana wa amil soleh, maka Allah katakan man amana wa amil soleh min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. Siapa orang yang beriman dan amal soleh, jadi orang beriman. Jadi al-hadis ini man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Janji Allah, orang tersebut akan diberikan kehidupan yang hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang enak, yang menyenangkan. Itu yang pertama. Jadi tidak dilihat bentuk tubuh kita, tidak dilihat daripada pakaian kita, tidak dilihat apa yang melekat pada tubuh kita, tapi qulubikum, hati yang Allah akan lihat untuk menentukan apakah orang ini mulia di sisi Allah atau tidak. Bisa jadi Bapak sekalian, bisa jadi. Pernah saya katakan, ya, marbot yang suka ngepel masjid bisa jadi lebih mulia di sisi Allah. Dia kerja ikhlas, dia muadzin di sisi Allah. Maka ada ungkapan la tahtakirana minal ma'ruf syai'an. Janganlah kita merendahkan satu amalan kebaikan walau sekecil apapun. Tapi kalau kita katakan janganlah kita merendahkan prosesi orang sekecil apapun orang tersebut, bisa jadi Allah melihat itu yang kecil, tapi dia ikhlas dari Jokowi. Makanya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW Bapak sekalian, bahwasanya orang masuk surga bukan karena amal perbuatan, sampai katakan wala anta ya Rasulullah, wala ana, illa kecuali orang-orang yang Allah kasih ampunan Allah, rahmat dan ridhonya. Ini ayatnya sabiqu ila maghfiratin rabbikum, berlomba-lombalah kita dalam meraih ampunan Allah. Dalam ayat lain wasariqu ila maghfiratin, berlomba-lomba, buruan cepetan untuk meraih ampunan Allah.
Jadi orang sekali lagi masuk surga dengan apa? Dengan rahmat dari Allah, ampun Allah. Kita baik Bapak sekalian di hadapan orang itu karena Allah Maha baik dan Allah menutupi daripada aib kita di hadapan orang. Ya, jadi kita baik di hadapan orang itu kan Allah Maha baik dan Allah tutupin aib kita di hadapan orang. Tapi kalau seandainya Allah sudah buka hati kita, tabir kita buka, oh kita hina dia, banyak dosa. Allah Maha baik, masya Allah. Ya, ila qulubikum. Nah di sini dikatakan al-itsabatu 'ala al-a'mal takunu bima in aqra 'alaihi al-qalbu min al-ikhlas wa sidqin niyyah. Al-itsabatu 'ala al-a'mal artinya perbuatan yang mendapatkan pahala itu adalah takunu bima in aqra 'alaihi al-qalbu, perbuatan yang diawali oleh hati. In aqra al-qalbu, hati yang punya maksud, tujuan, tekad, keinginan, didasar dengan keikhlasan, wasidqin niyyah, dan niat yang benar. Jadi niat baik dan ikhlas itu insya Allah kita paham. Kemudian al-i'tinaqu bi halil qalbi wa tasihhu maqasidihi wa tadhhirihi min kulli wasfin mazmumin. Yang kedua adalah usulan bahwasanya mahalnya bil qalb, tempat hati itu dalam hati. Oleh karena itu kita perlu untuk mensucikan, menjernihkan daripada niat kita sebelum kita berbuat. Dan itu ternyata yang dilihat oleh Allah, menjernihkan, mensucikan hati kita daripada hal-hal yang sifatnya madmum, tercela. Apa yang madmum? Riya, ujub, sum'ah. Maka kalau kita kaitan dengan ini, misalnya ada sebuah hadis, kharajan nasu di akhir zaman arba'at asnaf bil hajj. Misalnya ada 4 golongan nanti manusia di akhir zaman, punya niat 4 golongan. Salah satunya misalnya yang kaya awliya bil hajj, yaitu ditanazzuh. Orang kaya pergi haji di akhir zaman, ditanazzuh untuk healing. Healing apa? Healing. Yang bagi itu kan bilang tuh banyak healing. Jalan-jalan. Ya. Dulu rekreasi. Tujuannya healing. Yang fakir tujuannya lisu'al minta-minta. Kemudian ada lagi orang pergi haji niatnya litijawah, untuk berdagang. Di tahun ini ada barang bawaan jemaah haji yang ditahan oleh otoritas keamanan Arab Saudi. Ternyata dibuka apa? Isinya 2 koper, 3 koper. Jadi ada 3-4 orang. Kopernya gak boleh dibawa. Karena isinya apa? Isinya rokok semuanya. Rokok. Jual rokok rupanya. Niatnya pengen jual rokok. Untung. Karena rokok di sana mahal. Ada begitu? Ada. Kalau dulu memang ada namanya pasar seng dulu. Kalau sekarang udah gak ada. Tahun 90-an. Wah, namanya masih orang kondisi kurang bagus. Ya, tapi kalau sekarang enggak. Itu namanya, kita kalau mampir ke warung di pasar seng itu, kita temukan makanan-makanan Indonesia apa aja di sana. Ya, sampai yang saya kira nggak ada di sana. Tapi masih ada teh. Apa itu ya yang paling penting? Ada Indomie, Supermie, dari pokoknya makanan ada ikan teri, ada juga di pasar seng. Sekarang udah nggak ada. Jadi ada juga yang tidak untuk tidak termasuk rokok. Rokok dulu ada di Samsu,
Ya motor. Sorry ya, juga parkir. Makasih ya. Apa namanya? Alboro ya, Alboro. Alboro bukan. Ada dalam begitu. Ya. Saya lupanya itu. Ya, pergi haji gitu. Nah, kalau bisa pergi haji yang begini itu, maka di sini kan la yusibakum 'alaiha. Enggak dapat pahala tuh hajinya. Yang enggak dapat pahala. Ya. Maka ada tinabbihan lokal kita perlu perhatian, perlu kita mantapkan hati kita dengan murni, dengan sidqunnya, bil ikhlas lillah setiap kita melakukan suatu perbuatan. Dan kalau kita melakukan satu perbuatan ikhlas, insya Allah ringan. Di sini kita lihat orang yang rajin banget, itu insya Allah sudah Allah cantumkan hatinya keikhlas. Dengan keikhlasan itu akhirnya dia merasakan nikmatnya ibadah di Masjid Al-Alawiyah. Nikmat. Bahkan kalau orang sudah semacam itu, dia kalau ke masjid meriang ataupun rugi. Ya Allah, kenapa gak sholat di masjid? Kalau bapak sudah punya perasaan begitu, satu saat nggak ke masjid lalu meriang atau sakit, itu namanya sudah Allah cantumkan nikmat ibadah. Apa yang masuk dulu? Masih jalan-jalan. Tapi ada sih jamaah saya lihat rajin banget. Cuma saya nggak sebut namanya. Aku dah matinya tunggu lu. Jadi ya. Hasan Badar mah. Bapak Ibu hadirin Bapak Ibu Bapak. Saya nggak tahu sih. Mengapa perlu kita memperbaiki hati kita? Yang pertama, hati itu sifatnya yataqallab. Yataqallab artinya berubah-ubah. Maka ada doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka doanya tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, untuk senantiasa berada dalam agama. Begitu. Maka sifatnya yataqallab. Hari ini kita pengen ini, besoknya sampai pengen ini. 1 jam kemudian pengen ini. Yataqallab. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ada sebuah hadis, dan hadisnya sahih juga masyhur ini. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam diri kita, tubuh kita ada mudghah, sekarang daging. Idza salaha salaha amaluhu, idza fasada fasada amaluhu. Baik ini sekarang daging, menginisiasikan baik seluruh daripada perbuatan kita. Buruk ini yang namanya sekarang daging, maka jadi buruk daripada seluruh aktivitas kita. Ala wa hiya qalb, itulah. Al-Baqi kadang mengatakan hati yang bercahaya akan melahirkan daripada anggota tubuh yang lain bercahaya. Dia ucapannya bagus sekali. Dari seseorang kasar ucapannya tidak hadir. Hatinya bercahaya, jalannya kaki digunakan untuk hal yang baik. Hatinya bercahaya, bikin konten juga yang bagus. Betul kan? Konten itu kan, bikin konten itu bisa jadi pahala nanti. Pahala yang ada terus bisa jadi dosa yang ada terus. Maka Bapak Ibu yang misalnya istrinya suka main TikTok, jangan wah istri saya main TikTok kan, joget-joget rambutnya diurai. Bapak bagus istri gua mau ya Pak. Bapak suka misalnya itu lagi Bapak share, dosa itu haram. Bisa jadi dosa jariah.
lalu bikin konten tujuannya untuk dapat uang. Maka hadisnya paman kanat hijratul dunya Yusuf tidak cuma itu aja, uang doang. Tapi kalau bikin konten niatnya adalah untuk memberikan misalnya satu ilmu kepada yang lain, berupa kata-kata nasihat misalnya, yang dia tidak tahu menjadi tahu, dia baca, oh iya tahu. Maka pahalanya seperti MLM, multi level marketing. Karena ini bagus dari ilmu, orang jadi tergugah, senang, dia kasih. Lalu banyak yang like dan subscribe, mana subscribe ini? Itu maka dia dapat pahala. Jadi bagaimana kita juga bisa cerdas untuk menggunakan medsos kita dengan niat itu tadi. Karena niat itu bagus sekali. Niat dalam beramal harus. Jadi perbuatan kita, niat kita dibalik dengan amal kita nih. Bapak malam ini ada pengajian malam Senin di Masjid Al-Alawiyah. Tadi pagi udah nyatin, ya Allah udah sehat bisa. Oh malah itu. Dari satu kebaikan jadi 10, jadi 10, jadi 700. Itu pahala kebaikan. Jadi biar qalbi, ayo kita memulihkan hati kita. Ini Pak, ada suami ngomong begini sama istrinya, lu kalau udah nggak sayang sama abang pulang aja ke rumah mak. Kata suami begitu sama istrinya, lu kalau udah nggak betah sama abang, ya udah pulang aja ke rumah mak. Pak, niatnya ini ternyata niat dalam hati si suami ini ngomongnya begitu ya. Niatnya untuk cerai, maka jatuh talak satu. Jatuh. Ini namanya kalau dalam bahasa fikih namanya tolak secara kinayah, sindiran. Kan tolak itu ada tasrih, ihsan. Yang jelas ucapannya. Kalau yang jelas, aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Oh, itu sudah dapat nih. Berat. Tapi kinayah itu butuh pakai asal pulang. Hatinya nunggu bicara ini. Ya tetap. Artinya apa? Jangan macam-macam niat itu. Kayaknya kalau kita niat sembarangan. Tapi kalau semua dia ngomong demikian, hatinya tidak menginginkan menceraikan. Ya. Al-haraj. Ya. Memberikan dampak. Itu bagus sekali. Hati-hati. Maka dalam sebuah hadis ada idza iltaqal muslimani bisayfihima, apabila ada dua orang muslimah, jadi dua orang muslim bertemu dengan membawa masing-masing dua pedang. Fal qatil wal maqtul fitnah, kata Nabi, yang al-qatil yang membunuh wal maqtul yang dibunuh fitnah, sama-sama masuk neraka. Idza iltaqal muslimani, bila ada dua orang muslim saling bertemu bisayfihima dengan bawa pedang masing-masing. Dalam pertempuran itu, dalam perkelahian itu, ternyata ada satu yang terbunuh, yang satu masih hidup. Yang terbunuh maktul, yang membunuh qatil. Kata Nabi, fitnah. Dua-duanya masuk neraka. Lukul tulah ditanya Rasul, ya Rasulullah, hadal qatil ba'balul maktul. Ya Rasulullah, hadal qatil, ini yang bunuh. Ya sudah jelas, kita paham dah sejak logika, dia masuk neraka. Ayat ini sudah jelas, man qatala mu'minan muta'ammidan wa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa 'ala Allah 'adzaban alim. Itu orang bunuh. Tadi dari hadis tadi yang bagian-bagian dikatakan man qatala mu'ahidan bi ghairi haqqin lam yarih raihatal jannah wa in rihaha la tujad bi masjidil arba'in.
Orang yang bunuh muahidah, orang melakukan perjanjian, kayak orang itu, kayak Israel itu sama Palestina, kejahatan senjata, betul kan? Kejahatan senjata Israel sama Palestina, belum apa-apa Gaza, warga Palestina lagi senang-senangnya, tiba-tiba dibombardir, anak lagi sekolah dibom. Memang kalau namanya perjanjian dengan Israel, memang sudah waktunya DNA-nya sudah khalid keluar. Maka Allah kasih azab kebakaran, betul nggak? Yang saya lihat itu Bapak sekalian, lagi tidak akan pernah mencium daripada aroma surga dari sekarang. Sesungguhnya aroma surga bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Kembali, ini yang bunuh, ya logikanya dia masuk neraka. Tapi ya Rasul, wal maktul bagaimana? Wal maktul dia terbunuh. Qala kata Nabi, innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Bahwasanya innahu kana harisun, karena harisan itu apa sekalian? Juga punya keinginan yang menggebu-gebu, punya niat yang menggebu-gebu. Ada qatl sahih untuk membunuh daripada musuhnya tadi. Ya karena sial aja di mana itu. Itu sebabnya. Padahal orang muslim masing-masing bawa pedang, yang satu terbunuh, yang satu tidak. Dua-duanya final masuk neraka. Yang dibunuh pun demikian, mengapa? Niatnya adalah dia juga punya haris, satu keinginan yang menggebu-gebu untuk bisa membunuh temannya itu tadi. Tapi dia dapat sial, dapat dia final masuk neraka. Waliyadzubillah. Jadi di sini Bapak sekalian, pentingnya kita punya. Maka mengapa niat itu dibanding dengan satu perbuatan? Salah satunya bisa membedakan mana niat yang baik, mana niat yang buruk. Oleh karena itu, mudah-mudahan insya Allah dalam pengajian kita ini bisa berikan ilmu pada kita semua.